Saya kan kena Hercules ini sudah lama, dari tahun 98 udah kenal. Hercules yang dulu sudah sangat berbeda dengan Hercules yang sekarang. Dulu memang dikenal dia kan preman Tanah Abang kan gitu. Dulu karena apa? Beliau kan baru tiba di Jakarta, ya kan? Dari Timur ya. Hidup di Jakarta ini kan keras sekali. Ya kan? Jadi perlu jati diri lah. Ya. Jadi itu dulu. Ya. Hercules preman Tanah Abang, ya kan? Tangannya satu, ya kan? Terus kena tembak matanya. Memang dulu ya seperti itu dikenal preman. Tapi Hercules sekarang ini udah sangat jauh berbeda dengan Hercules yang dulu. Semenjak beliaunya mualaf, ya kan? Beliaunya lebih senang dengan mengedepankan kegiatan sosial, keagamaan, sebenarnya dia taat hukum karena instruksinya selalu ke bawah. Di dalam pelantikan GRIP itu anggota GRIP nggak boleh melanggar, hukum harus dikedepankan, mafia hukum harus diberantas. Wujud dari beliaunya mentaati hukum apa? Anggotanya setiap yang melanggar pasti akan dipecat, diserahkan kepada polisi. Nggak usah anggotanya. Hercules sendiri kalau dia bilang kalau Hercules yang salah, hukum Hercules, tangkap Hercules, itu menandakan bahwa beliaunya adalah seorang yang taat hukum. Kalau terus kemudian di media sosial seakan-akan dia melawan aparat, itu enggak seperti yang itu kan dipenggal-penggal saja. Tapi Hercules sekarang ini adalah lebih kepada Hercules yang lebih dekat dengan anak yatim, nenek jumbo, lebih banyak kegiatan-kegiatan yang banyak membantu orang-orang susah. Itu yang saya tahu. Jadi udah memang dulu preman, tapi sekarang udah preman pensiun. Dia udah lebih pintar, makanya di dalam GRIP itu dia punya advokasi, tim hukum sendiri. Jadi sekarang udah jauh berbeda, ya. Lebih kepada Islam. Kalau untuk terkait tahun 98, seperti apa sih jasa Hercules untuk saat terjadi Timor Leste itu? Kan gini, dulu pada saat Pak Prabowo, ya kan, 98 itu Pak Prabowo banyak disudutkan orang, dianggap, ya kan, dituduh sebagai dalam penyidikan. Padahal kan tidak seperti itu jalan ceritanya, karena saya pelaku sejarah, tidak ada itu. Nah, Hercules kan di saat Pak Prabowo pada saat itu ditinggalkan banyak, semua meninggalkan Pak Prabowo, senior, teman-temannya banyak meninggalkan karena dengan cap, yaitu tadi 98. Yang setia itu hanya Timawar sama Hercules saja, karena Hercules selalu bilang ya siapapun yang menyentuh Pak Prabowo ya akan berhadapan dengan Hercules. Jadi loyalitas kesetiaannya Hercules ditujukan dari tahun 98 sampai 2024 kemarin. Ya, dia tidak berpindah ke lain hati, dia mendukung Gerindra, dia mendukung Pak Prabowo. Meskipun saya tahu banyak dia ditawarin sama partai-partai lain atau pendukung-pendukung lain, itu biasa kan ditawarin uang, ya kan? Bukan sedikit, banyak ratusan miliar, tapi ya kan beliau nggak mau. Beliau tetap setia kepada Pak Prabowo. Kalau Hercules mau kaya mungkin udah kaya, ya kan? Tapi kan beliau nggak mau. Bagi dia kesetiaan, loyalitas itu di atas segala-galanya. Kalau kekayaan
harta bisa dicari, tapi loyalitas kesetiaan itu di atas segala-galanya. Itu yang mahal, nggak bisa dinilai dengan uang. Itu. Oke, untuk keterlibatan Hercules sendiri memperjuangkan Timur Leste itu seperti apa sih? Dulu Timur ya, saya masih mengalami perang di Timur tahun 90. Hercules itu dulu kan yang dibilang oleh senior saya TBO. Ya. TBO itu adalah seseorang yang diperbantukan kepada TNI ya kan, untuk membantu mengangkat logistik di daerah pertempuran. Jadi misalnya Kopassus nih mau bertempur masuk kolam atau masuk hutan, rangselnya per orang itu paling bisa bertahan untuk 1 minggu. Padahal kita mau masuk kolam di hutan selama 1 bulan. Nah, TBO inilah yang membantu para prajurit petempur Kopassus ya kan, atau siapapun ya kan, membawa logistik. Dia juga korbankan nyawanya, karena kalau misalnya di situ terjadi kontak tembak, nyawa dia juga terancam. Jadi Kopassus atau saya merasa terbantu dengan TBO ini. TBO ini perannya sangat penting sekali. Tanpa TBO kita tidak akan maksimal menjalankan tugas kita sebagai prajurit tempur di lapangan, ya kan? Karena apa? Mereka lebih banyak membawa logistiknya daripada kita. Itu. Tapi banyak yang meremehkan TBO gimana, Pak? Artinya mungkin statusnya dia membantu, tapi sebenarnya juga taruhannya nyawa begitu. Oh, iya. Nah kalau sekarang kita misalnya nih, pada saat gerak terjadi kontak tembak, apalagi Timur ya pada saat itu, wah itu ngeri gitu. Ya dia juga ditembaki. Ya kan? Ya kalau dia kena ya mati juga. Berarti kan taruhannya nyawa juga. Bener gak? Berarti kan dia membantu kita juga merasa terbantu dengan dia, saling membutuhkan dan saling berterima kasih. Jadi ya salah kalau terus kemudian dibilang TBO itu nggak punya peran, salah. Apalagi Hercules, ya kan, pada saat itu juga dipercaya oleh Kopassus, ya kan, itu senior saya itu untuk menjaga, diberikan kunci gudang. Kunci gudang ini, di dalam gudang itu ada logistik, ada munisi, ada senjata. Kira-kira kalau seseorang dikasih kepercayaan untuk memegang kunci gudang ini, orang itu sudah diukur nggak kesetiaannya? Pasti sudah terukur kan kesetiaannya kan. Dan itu kalau misalnya nanti tim A ini kembali ke Jakarta digantikan tim B, tetap akan menggunakan ini. Karena apa? Kita nggak mungkin pakai orang baru yang belum tentu kesetiaan loyalitasnya teruji itu.